Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Rahayu dari tingkat 4B. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya mengenai 4 bahasan berikut. Yang pertama, yaitu pengambilan contoh tanah PUTK dan PUTS. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis erosi di lapangan. Yang ketiga, tindakan konservasi tanah secara vegetatif. Dan yang keempat, yaitu pembuatan lubang resapan biopori. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengambilan contoh tanah. Hal yang melatar belakangi praktikum ini yaitu pengambilan contoh tanah di lapangan merupakan tahapan pertama dan tahapan paling penting dari kegiatan pengujian tanah untuk penetapan sifat-sifat fisik tanah di laboratorium. Tujuannya sendiri yaitu mampu melakukan pengambilan contoh tanah di lahan sawah dan lahan kering. Pelaksanaannya pada tanggal 7 Oktober 2021 di Desa Cipinang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Dalam kegiatan pelaksanaannya, alat dan bahan yang diperlukan yaitu seperti spidol, label, kantong plastik, belati atau pisau, ember, skop, cangkul, dan kamera. Cara kerjanya yaitu tentukan tempat pengambilan contoh tanah, bersihkan dari rumput-rumput, batuan-batuan atau kerikil, sisa tanaman, bahan organik yang ada di permukaan tanah. Kemudian ambil contoh tanah individu, lakukan sampai dengan beberapa titik, campur dan aduk rata semua contoh tanah, dan ambil seberat 1 kg dan masukkan ke dalam plastik. Hasil yang didapatkan yaitu berupa pengambilan contoh tanah. Pengambilan contoh tanah dilakukan pada 2 lahan, yaitu tanah sawah dan tanah kering. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum pengambilan contoh tanah ini yaitu yang pertama, pengambilan contoh tanah merupakan tahapan penting di dalam program uji tanah di laboratorium. Hal yang harus diperhatikan ketika pengambilan tanah yaitu keseragaman areal atau hamparan lahan dan alat-alat yang digunakan. Pola yang digunakan dalam pengambilan contoh tanah yaitu zigzag dan dilakukan di 5 titik. Perangkat pengujian tanah dilakukan untuk analisis kadar hara tanah secara langsung di lapangan dengan relatif cepat, mudah, murah, dan cukup akurat. Perangkat pengujian tanah ada 2, yaitu perangkat uji tanah kering dan perangkat uji tanah sawah. Selanjutnya pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai identifikasi jenis-jenis erosi di lapangan. Hal yang melatar belakangi praktikum ini yaitu erosi merupakan hilangnya atau terkikisnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat oleh air dan angin. Tanah yang mengalami erosi akan mengalami kemunduran sifat-sifat kimia dan fisika tanah, seperti kehilangan unsur hara dan bahan organik, meningkatnya kepadatan serta ketahanan penetrasi tanah, menurunnya kapasitas infiltrasi tanah, serta kemampuan tanah menahan air. Tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui jenis erosi yang terjadi, mengetahui faktor-faktor terjadinya erosi, menetapkan teknik konservasi yang cocok untuk diterapkan di lokasi pengamatan. Kegiatan pelaksanaannya yaitu pada tanggal 9 November 2021 masih di tempat yang sama yaitu di Desa Cipinang. Dalam kegiatan pelaksanaannya, alat dan bahan yang diperlukan yaitu HP atau kamera dan alat tulis. Cara kerjanya menentukan lokasi lahan yang terdegradasi untuk diidentifikasi erosi yang terjadi, menentukan waktu pengamatan, mendokumentasikan bentuk-bentuk atau jenis-jenis erosi yang terjadi ke dalam gambar foto atau open kamera, mendeskripsikan bentuk-bentuk atau jenis-jenis erosi yang terjadi, dan didokumentasikan dalam gambar foto menurut referensi-referensi tentang bentuk-bentuk atau jenis-jenis erosi. Hasil dan pembahasan yang didapatkan yaitu erosi yang terjadi pada gambar disebut erosi percikan, yaitu erosi yang disebabkan oleh adanya air hujan yang memberikan energi tertentu ketika jatuh, kemudian melepaskan partikel-partikel tanah. Erosi percikan terjadi pada awal hujan. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum identifikasi jenis-jenis erosi yang ada di lapangan, yaitu yang pertama, jenis-jenis erosi menurut bentuknya, ada erosi percikan, erosi lembar, erosi alur, erosi parit, longsor, dan erosi tebing sungai. Erosi yang terjadi di Desa Cipinang yaitu erosi percikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi erosi yaitu ada iklim, topografi, vegetasi, tanah, dan manusia.
Teknik konservasi yang cocok untuk diterapkan di Desa Cipinang yaitu dengan teknik konservasi secara mekanik dan vegetatif. Teknik konservasi bisa dilakukan dengan penggunaan tanaman penguat teras, penggunaan mulsa, dan pengaturan pola tanam. Pokok bahasan yang ketiga yaitu tindakan konservasi tanah secara vegetatif. Hal yang melatar belakangi praktikum ini yaitu untuk mencegah terjadinya erosi, bisa dengan melakukan teknik konservasi yang tepat, salah satunya dengan teknik konservasi tanah secara vegetatif yang dapat meningkatkan produktivitas lahan, menambah pendapatan petani, serta memperkecil resiko degradasi lahan. Tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui jenis-jenis konservasi tanah dan air secara vegetatif, mengetahui fungsi dari konservasi tanah dan air secara vegetatif, dan untuk mengetahui konservasi tanah dan air yang telah diterapkan di lapangan. Waktu pelaksanaannya yaitu 9 November 2021 di Desa Cipinang. Dalam kegiatan pelaksanaannya, alat dan bahan yang diperlukan yaitu HP atau kamera dan alat tulis. Cara kerjanya, pelaksanaan praktikum dilakukan secara observasi lapangan, menentukan lokasi pengamatan, kemudian menentukan waktu pengamatan, lalu mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan lokasi pengamatan dan mengamati tindakan konservasi tanah dan air yang telah dilakukan pada lokasi pengamatan dan mengambil dokumentasinya. Hasil identifikasi konservasi tanah dan air secara vegetatif di Desa Cipinang, salah satunya yaitu konservasi yang dilakukan di bantaran Sungai Cisangkuy. Hasil identifikasi terhadap teknik konservasi tanah dan air secara vegetatif yang sudah diterapkan, yaitu melalui tanaman penutup tanah, kebun campuran, dan pagar hidup. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini yaitu yang pertama, jenis-jenis konservasi tanah dan air secara vegetatif yaitu ada penghutanan kembali, wanatani, strip rumput, mulsa, sistem penanaman menurut strip, barisan sisa tanaman, tanaman penutup tanah, penyiangan parsial, dan penerapan pola tanam. Yang kedua yaitu fungsi dari konservasi tanah dan air secara vegetatif, itu melindungi tanah terhadap daya perusak butir-butir hujan, melindungi tanah terhadap daya perusak aliran air di atas permukaan tanah, menurunkan kecepatan aliran dengan meningkatkan tekanan tahanan hidrolik pada saluran, sehingga akan sangat mengurangi daya rusak dari aliran dan memperbaiki kapasitas infiltrasi dan penahan air yang langsung mempengaruhi besarnya aliran permukaan. Yang ketiga, konservasi tanah dan air yang telah diterapkan di Sungai Cisangkuy yaitu dengan menggunakan tanaman penutup tanah, kebun campuran, dan pagar hidup. Pokok bahasan yang terakhir yaitu lubang resapan biopori. Hal yang melatar belakangi praktikum ini yaitu pembuatan lubang resapan biopori merupakan solusi teknologi ramah lingkungan untuk mengatasi ketersediaan air tanah dengan memanfaatkan sampah organik melalui lubang kecil dalam tanah. Tujuannya yaitu yang pertama untuk memahami proses dan mekanisme pembuatan lubang resapan biopori serta pemeliharaannya. Yang kedua untuk mengetahui tindakan konservasi tanah dan air yang telah diterapkan pada lokasi tersebut. Dan yang ketiga menjelaskan fungsi, keunggulan, dan manfaat dari pembuatan lubang resapan biopori terhadap lingkungan. Waktu pelaksanaannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 di halaman Asrama Dewi Sri II, Kampus Cibalagung, Pelbangtan, Bogor. Dalam kegiatan pelaksanaannya, alat dan bahan yang diperlukan yaitu alat dokumentasi, alat ukur, alat tulis, bor tanah, cetok atau pisau atau skop mini, botol bekas 1 liter, sampah organik, dan air. Cara kerjanya yaitu tentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pembuatan lubang resapan biopori, siram tanah, kemudian amati, lubangi tanah dengan menggunakan bor tanah, buat lubang dengan kedalaman kurang lebih 50 cm sampai 1 meter dengan diameter 10 sampai 30 cm atau disesuaikan dengan tinggi botol bekas. Kemudian lapisi lubang menggunakan botol bekas yang ukurannya sama dengan
diameter lubang, isi lubang dengan sampah organik, kemudian tutup lubang menggunakan kawat besi atau bisa juga memakai tutup botol bekas yang sudah dilubangi terlebih dahulu. Kemudian periksa, amati, dan dokumentasikan kondisi sampah organik di lubang resapan biopori setelah 14 hari. Hasil dan pembahasannya didapatkan kondisi permukaan tanah sebelum dan saat pembuatan lubang biopori, serta kondisi permukaan tanah setelah 14 hari pembuatan lubang biopori. Kendala yang dihadapi pada praktikum ini yaitu alat yang digunakan pada praktikum tidak cukup kuat sehingga terjadi kerusakan dan patah. Manfaat dari pembuatan biopori yaitu dapat mengatasi banjir, memperluas bidang penyerapan air, penanganan limbah organik, meningkatkan kesehatan tanah, dan meningkatkan kesuburan tanaman serta meningkatkan kawasan hijau. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum pembuatan lubang resapan biopori yaitu yang pertama, proses dan mekanisme pembuatan lubang biopori terdiri dari penentuan tempat, pengamatan kondisi awal, penyiraman, pembuatan lubang, penutupan lubang, dan pengamatan setelah 14 hari, serta pemeliharaan dengan mengisi lubang biopori secara bertahap selama 5 hari sekali dan membiarkan selama 3 bulan agar menjadi kompos. Yang kedua yaitu biopori berfungsi sebagai peresap air. Keunggulan dan manfaat yang diperoleh yaitu mencegah banjir, memperluas bidang penyerapan air, sebagai penanganan limbah organik, dapat meningkatkan kesehatan tanah, meningkatkan kesuburan tanah, dan meningkatkan kawasan hijau. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.